wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihannya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2020. Oke, hari ini kita tetap akan belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ke-1, muatan IPA. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah ingin mengingatkan kembali kebiasaan baik yang harus dilakukan oleh anak-anak. Apakah anak-anak sudah sholat 5 waktu? Sudah ya. Sebaiknya sesudah sholat 5 waktu kita membaca doa dan zikir ya sayang ya, agar sholatnya tambah baik kualitasnya. Terus apakah anak-anakku sudah sholat duha? Oke, sebelum belajar sebaiknya sholat duha terlebih dahulu ya. Dan apakah anak-anakku sudah murojaah membaca Al-Qur'annya? Atau membaca jilidnya yang masih jilid? Sudah? Alhamdulillah diistiqomahkan. Dan juga Ustazah harap menjaga selalu kebersihan dan kesehatan dimanapun anak-anak berada. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan klasifikasi adaptasi hewan. Oke, kemarin kita sudah belajar adaptasi ya, hanya saja terkhusus adaptasi tumbuhan. Oke, mengingatkan kembali, apa sih artinya adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya atau habitatnya. Tujuan adaptasi ada 3 ya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan mempertahankan diri dari predator. Oke, berdasarkan bentuknya, adaptasi hewan itu diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang terakhir, adaptasi behavioral. Ustazah akan ulas satu persatu. Oke, sebelum itu silakan dibuka buku tema 2 halaman 169 sampai 171. Di sana kalian akan mendapatkan referensi tambahan terkait dengan adaptasi hewan ini. Oke, yang pertama adaptasi morfologi. Apa ya adaptasi morfologi itu? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh. Hal ini berlangsung sangat lama untuk keberlangsungan hidup mereka. Adaptasi ini mudah diamati karena nampak dari luar. Contoh adaptasi morfologi, adanya aneka jenis paruh dan kaki burung, beragam tipe mulus serangga, ataupun beberapa ciri khusus hewan seperti punuk unta, ya kan? Jadi kenapa sih unta itu bisa tinggal di daerah yang gurun gitu ya, daerah yang panas, kering, sulit mendapatkan air? Karena sejatinya di dalam tubuh hewan itu ada punuk, dan di dalam punuk itu terdapat simpanan air, sehingga saat hewan atau unta itu melintasi gurun pasir, dia tidak akan kehausan karena dia memiliki simpanan air yang terdapat di punuknya, seperti itu. Oke, adaptasi morfologi ini sejatinya juga dapat dibedakan menjadi 2, yakni adaptasi anggota tubuh dan adaptasi pelindung tubuh. Nah, selebihnya kalian bisa baca referensi bacaan di buku kalian tema 2 halaman 63 dan 64 untuk adaptasi anggota tubuh ya. Sedangkan untuk adaptasi pelindung tubuh kalian bisa baca di halaman 64 sampai 66. Contohnya ada juga di situ sekaligus penjelasannya. Jangan bosan-bosan membaca sayang ya. Semakin banyak baca, semakin kalian membuka pintu wawasan kalian untuk mengenali dunia dan memahami kehidupan. Oke, selanjutnya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Adaptasi ini biasanya sulit diamati karena berlangsung di dalam tubuh. Bisa kalian baca referensinya di buku tema 2 halaman 170 sampai 171.
Contoh adaptasi fisiologi pada hewan didasarkan pada jenis makanannya itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yakni yang pertama kelompok karnivora sebagai pemakan daging, contohnya harimau, singa, buaya, citah, dan lain-lain, ya kan? Ada juga yang kedua yakni hewan herbivora, pemakan tumbuhan, memakan rumput-rumputan. Contohnya sapi, jerapah, kambing, kuda. Dan yang terakhir hewan omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Apa ya contohnya? Ya, ada ayam, beruang, tikus, dan monyet. Oke, yang terakhir adaptasi behavioral. Adaptasi behavioral adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Adaptasi ini biasanya digunakan untuk mencari makanan dan juga untuk melindungi diri dari pemangsa atau predator. Contoh adaptasi behavioral antara lain dilakukan oleh bunglon, cicak, kalajengking, cumi-cumi, dan lain-lain. Selebihnya kalian bisa baca sendiri di buku kalian halaman 171. Oke, di sini ada 3 yang sudah berikan contoh terkait adaptasi behavioral yang dilakukan oleh bunglon. Bunglon itu memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya atau disebut mimikri. Jadi saat bunglon ini hinggap di kayu, batang kayu, warna kulitnya berubah jadi coklat. Tapi saat dia hinggap atau nempel gitu ya di daun, warna kulitnya bisa menjadi hijau. Itu adalah kemampuan mimikri, menyamar gitu ya. Sedangkan cecak. Nah, siapa yang pernah melihat cecak di rumahnya? Ada ya. Kadang-kadang di beberapa rumah ada cecaknya, ya kan? Nah, cecak ini biasanya saat dia merasa tidak aman, dia akan memutuskan ekornya. Hal itu berfungsi untuk apa sih? Untuk mengelabuhi pemangsa agar dia tidak jadi dimakan. Hal ini dimaksud sebagai ciri khususnya cecak yakni autotomi. Oke, dan ada cumi-cumi. Cumi-cumi biasanya melindungi dirinya dari predator. Itu dia akan mengeluarkan tinta hitam sehingga air menjadi keruh dan predator tidak bisa menemukannya. Nah, selain itu untuk mempertahankan dirinya, hewan itu juga biasanya melakukan hidup. Ada yang melakukan hidup secara menyendiri atau soliter, ada juga nih yang melakukan hidup secara berkelompok atau berkoloni. Contoh hewan yang hidup soliter atau menyendiri, contohnya citah, harimau, elang, tupai, ular, beruang kutub, dan lain-lain. Dan contoh hewan yang hidup berkoloni yakni gajah, lebah, rusa, burung, pinguin, dan lain-lain. Ya kan? Perbedaannya ya kan, hewan yang hidup soliter ini biasanya di muka bumi jumlahnya sedikit atau mereka terancam punah. Sedangkan contoh hewan yang berkoloni biasanya mereka masih dalam jumlah yang banyak dan mereka termasuk hewan-hewan yang karena memang hidupnya berkoloni jadi mereka lebih mudah mempertahankan dirinya dari serangan predator seperti itu karena mereka akan saling melindungi. Nah, mungkin sekian dulu ya kan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada salah kata Ustazah mohon maaf dan apabila ada kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.